Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kali ini akan mempresentasikan tugas ke-9 mata kuliah metodologi penelitian Universitas Esa Unggul untuk jurusan Magister Ilmu Komputer. Topik yang kami presentasikan saat ini adalah Systematic Literature Review terkait dengan sistem manajemen aset untuk institusi pendidikan. Kami dari kelompok 4 berjumlah 2 orang, yaitu saya sendiri Lopurnawan dengan nomor mahasiswa 2024080414 dan Mas Aldi dengan nomor mahasiswa 2024080412. Kita melakukan pembagian tugas untuk penyusunan SLR ini. Ini adalah pembagian tugas kami. Dari saya sendiri melakukan pencarian makalah yang relevan dengan topik. Jadi kami sama-sama mencari topik. Kami bagi dua dengan jumlahnya. Saya mencari kurang lebih 18 makalah yang digunakan. Dan Mas Aldi kita sepakat dari semua yang dicari akan digunakan 15 makalah. Kemudian masing-masing dari kami membuat draft SLR. Saya membuat draft, Mas Aldi juga membuat draft. Kemudian saya melakukan compiling draft SLR-nya. Jadi apa yang sudah dibuat Mas Aldi dan saya buat, saya compile. Kemudian Mas Aldi melakukan final checking. Ini adalah pembagian tugas kami dari kelompok 4. Untuk abstraknya, manajemen aset di institusi pendidikan merupakan elemen penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, pengelolaan sumber daya, dan keberlanjutan jangka panjang. Namun, penerapan manajemen aset masih menghadapi tantangan integrasi teknologi dan pengembangan kerangka kerja yang spesifik. Penelitian ini menggunakan Systematic Literature Review atau SLR dengan menganalisis 33 artikel peer review yang diterbitkan antara tahun 2017 hingga 2024 untuk mengidentifikasi alat digital utama seperti BIM, GIS, IoT, dan blockchain serta mengkaji strategi keuangan, keberlanjutan, dan kesenjangan penelitian. Hasil menunjukkan bahwa teknologi digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi manajemen aset. Namun, biaya implementasi, hambatan regulasi, dan kurangnya standar interoperabilitas menjadi tantangan nyata ketika melakukan implementasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi alat digital, matrik keberlanjutan, dan pengembangan kerangka kerja yang lebih komprehensif diperlukan untuk memaksimalkan efisiensi manajemen aset di institusi pendidikan. Implikasi dari kajian ini menekankan pentingnya penelitian lebih lanjut untuk mengatasi kesenjangan empiris dan meningkatkan adopsi teknologi dalam konteks pendidikan. Pendahuluan, manajemen aset telah menjadi fungsi penting bagi institusi pendidikan, mencangkup perencanaan sistematis, akuisisi, operasi, dan pemeliharaan berbagai aset fisik. Aset-aset ini meliputi properti bangunan, peralatan laboratorium, infrastruktur IT, dan koleksi perpustakaan. Manajemen aset yang efektif sangat penting bagi institusi pendidikan, terutama untuk universitas dan perguruan tinggi, karena memastikan pemanfaatan sumber daya yang optimal, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Namun, pengelolaan aset ini secara efektif menghadirkan tantangan signifikan karena keragamannya, skala operasional, dan kebutuhan institusi pendidikan yang terus berkembang. Sebagai respon terhadap tantangan ini, institusi pendidikan mulai mengadopsi alat dan teknologi digital canggih untuk meningkatkan praktek manajemen aset. Building Information Modeling atau BIM menyediakan visualisasi yang mendetail dan memfasilitasi perencanaan kampus yang efisien. Sedangkan Geographic Information System atau GIS memungkinkan analisis spasial terhadap fasilitas dan infrastruktur. Integrasi sensor Internet of Things atau IoT memungkinkan pemanfaatan kinerja aset secara real time, memungkinkan perawatan prediktif, dan pengambilan keputusan yang lebih efisien. Selain itu, teknologi blockchain telah diperkenalkan sebagai solusi potensial untuk transaksi aset yang aman dan pencatatan yang transparan, meskipun penerapannya dalam konteks pendidikan masih terbatas.
Meskipun alat digital ini menawarkan teknologi yang menjanjikan, namun penerapan di lingkungan pendidikan menghadapi berbagai hambatan. Banyak institusi pendidikan masih mengandalkan sistem lama yang menyulitkan integrasi teknologi baru seperti BIM, GIS, dan IoT. Selain itu, keterbatasan sumber daya finansial seringkali membatasi kemampuan institusi untuk berinvestasi dalam solusi manajemen aset yang komprehensif. Masalah regulasi dan kepatuhan, terutama di institusi pendidikan milik pemerintah, menambah kompleksitas adopsi teknologi yang baru muncul. Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya pendekatan manajemen aset yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keterbatasan spesifik institusi pendidikan. Riset gap. Tinjauan awal terhadap literatur yang ada menunjukkan adanya celah signifikan dalam penelitian yang berfokus pada kerangka kerja manajemen aset yang khusus dirancang untuk institusi pendidikan. Meskipun banyak studi telah meneliti penerapan alat digital seperti BIM dan GIS di sektor industri dan komersial, terdapat kekurangan penelitian yang fokus pada implementasi dalam konteks pendidikan. Selain itu, banyak kerangka kerja yang diusulkan bersifat teoritis dan kurang validasi empiris yang menyulitkan penilaian terhadap implementasinya. Eksplorasi matrik berkelanjutan dalam praktik manajemen aset juga masih terbatas, meskipun terdapat peningkatan perhatian terhadap efisiensi energi dan standar bangunan hijau di sektor pendidikan. Pertanyaan penelitian. Pertanyaan pertama, apa saja alat dan teknologi digital utama yang digunakan untuk manajemen aset di institusi pendidikan? Pertanyaan penelitian kedua, bagaimana alat digital ini terintegrasi dengan sistem lama yang ada di institusi pendidikan? Pertanyaan penelitian ketiga, strategi keuangan apa yang digunakan untuk mengoptimalkan manajemen aset pada institusi pendidikan? Pertanyaan penelitian keempat, bagaimana matrik keberlanjutan diintegrasikan dalam praktek manajemen aset di institusi pendidikan? Pertanyaan penelitian kelima, apa saja tantangan utama dan celah dalam penelitian saat ini mengenai kerangka kerja manajemen aset untuk lingkungan pendidikan? Metode desain penelitian. Studi ini menggunakan metodologi SLR yang dipilih untuk memberikan sintesis komprehensif dari penelitian yang ada mengenai praktek manajemen aset di institusi pendidikan. Pendekatan SLR sangat cocok untuk topik ini karena memungkinkan kajian yang struktur dan sistematis terhadap literatur sehingga dapat mengidentifikasi tema utama, teknologi, dan celah penelitian. Tinjauan ini berfokus pada integrasi alat digital, strategi perencanaan keuangan, serta pertimbangan keberlanjutan dalam kerangka kerja manajemen aset yang disesuaikan untuk konteks pendidikan. Pengumpulan data. Melakukan pengumpulan data dengan pencarian sistematis pada akademik yang relevan. Selanjutnya, pencarian dilakukan dengan menggunakan kombinasi kata kunci terkait manajemen aset dan institusi pendidikan. Pencarian dibatasi pada artikel yang diterbitkan antara 2017 sampai dengan 2024. Kemudian melakukan pemilihan artikel dengan menggunakan kriteria yang relevan. Kemudian melakukan ekstraksi data dengan menggunakan data kunci seperti tahun publikasi, tahun penelitian, dan tujuan, metodologi, temuan, tantangan, atau celah penelitian yang teridentifikasi. Selanjutnya adalah melakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema, tren, dan isu umum yang berulang di seluruh studi yang terpilih. Resultnya, yang pertama terkait dengan research question number 1 atau pertanyaan penelitian nomor 1. Apa saja alat dan teknologi digital utama yang digunakan untuk manajemen aset di institusi pendidikan? Ini menghasilkan dari apa yang setelah direview dan dianalisis. Yang pertama, BIM banyak digunakan untuk memvisualisasikan infrastruktur kampus dan mengoptimalkan penggunaan ruang. GIS digunakan untuk pemetaan dan analisis spasial fasilitas kampus. Kemudian IoT semakin banyak digunakan untuk pemantauan kinerja aset secara real time, memungkinkan strategi pemeliharaan secara prediktif. Blockchain, meskipun umum diterapkan, muncul sebagai alat yang menjanjikan untuk transaksi aset yang aman dan pencatatan yang transparan. Kemudian ini ada makalah-makalah yang terkait dengan penggunaan alat dan teknologi digital dalam aset manajemen.
Kemudian untuk result pada pertanyaan penelitian kedua, bagaimana alat digital ini terintegrasi dengan sistem lama yang ada di institusi pendidikan. Studi pada Conception and Implementation Strategy of University Asset Management System mengidentifikasi hambatan utama dalam integrasi, termasuk masalah interoperabilitas data dan kurangnya protokol standar untuk pertukaran data antara BIM, GIS, dan sistem ERP. Demikian pula penelitian pada taksonomi for BIM and Asset Management Semantic Interoperability menekankan pentingnya standar data umum untuk memfasilitasi komunikasi yang lancar antara berbagai alat digital dan sistem lama. Kemudian studi kasus dalam Integration of Asset and Budget Management in Universities menunjukkan bahwa integrasi yang sukses memerlukan pendekatan bertahap, dimulai dengan digitalisasi catatan aset dan integrasi sensor IoT secara bertahap untuk pengumpulan data real time. Ada pengelompokan makalah terkait yang membahas masalah integrasi antara manajemen aset. Ada 8 makalah. Kemudian result terkait pertanyaan penelitian ketiga, yaitu strategi keuangan apa yang digunakan untuk mengoptimalkan manajemen aset pada institusi pendidikan. Yang pertama adalah studi pada Asset Management Based on Wealth Management in Islamic School, membahas strategi untuk memanfaatkan aset yang ada guna menghasilkan pendapatan tambahan yang kemudian dapat diinvestasikan kembali dalam kegiatan inti pendidikan. Kemudian dalam Integration of Asset and Budget Management in Universities, penulis menekankan pentingnya menyelaraskan strategi keuangan dengan perencanaan siklus hidup aset untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan aktivitas pemeliharaan yang tepat waktu. Kemudian beberapa makalah menekankan penggunaan penilaian risiko dan pendekatan wealth management untuk memprioritaskan investasi dalam meningkatkan dan penggantian aset. Studi pada Measuring Performance of Strategic Asset Management Plan through a Balanced Scorecard mengusulkan penggunaan metrik kinerja untuk menghasilkan dampak finansial dari keputusan manajemen aset dan mengoptimalkan alokasi anggaran. Berikut adalah kelompok makalah yang kita kelompokkan yang membahas terkait perencanaan keuangan pada manajemen aset. Ada 5 makalah dan di sini sudah terlihat ada gap yang kami temukan. Kemudian result untuk pertanyaan penelitian keempat, bagaimana metrik berkelanjutan diintegrasikan dalam praktek manajemen aset di institusi pendidikan. Yang pertama adalah studi pada Development of a Model Linking Physical Asset Management to Sustainability, mengusulkan kerangka kerja yang mengintegrasikan indikator lingkungan dalam analisis siklus hidup aset, menekankan efisiensi energi dan praktek bangunan berkelanjutan. Kemudian dalam Fuzzy Multi-Criteria Evaluation and Trend of Asset Management Performance, penulis menggunakan pendekatan multi-kriteria untuk menilai kinerja keberlanjutan sistem manajemen aset di gedung pendidikan, menyoroti pentingnya integrasi data konsumsi energi dan sertifikasi hijau. Selain itu, Optimization in Decision Making in Infrastructure Asset Management membahas penggunaan sensor IoT dan analitik berbasis AI untuk memantau penggunaan energi dan mengidentifikasi peluang pengurangan emisi karbon di fasilitas kampus. Ini adalah kelompok makalah yang kita kelompokkan berdasarkan pembahasan yang terkait dengan integrasi berkelanjutan pada manajemen aset. Ada beberapa makalah di sini. Ada 9 makalah. Kami juga sudah menemukan gapnya di sini, sudah kami tuangkan dalam tabel berikut. Kemudian result untuk pertanyaan penelitian kelima, yaitu apa saja tantangan utama dan celah dalam penelitian saat ini mengenai kerangka kerja manajemen aset pendidikan. Yang pertama adalah masalah integrasi. Banyak studi menunjukkan kesulitan dalam mengintegrasikan alat digital canggih dengan sistem lama, serta kurangnya protokol data standar untuk komunikasi yang lancar antar teknologi. Kemudian kurangnya validasi empiris. Meskipun banyak kerangka kerja yang diusulkan, hanya sedikit yang divalidasi secara empiris di lingkungan pendidikan nyata. Kemudian fokus terbatas pada blockchain. Meskipun potensinya besar, teknologi blockchain belum banyak dieksplorasi dalam konteks manajemen aset pada institusi pendidikan, sehingga menjadi peluang untuk penelitian lebih lanjut.
Kemudian adalah integrasi keberlanjutan. Meskipun keberlanjutan menjadi prioritas bagi banyak institusi, kerangka kerja saat ini seringkali gagal mengintegrasikan matrik keberlanjutan yang komprehensif, terutama terkait perencanaan sumber daya jangka panjang dan efisiensi energi. Ini adalah makalah yang sudah kami kelompokkan terkait dengan tantangan utama dalam manajemen aset. Ada beberapa makalah di sini dan kami juga sudah mencantumkan gap-nya pada tabel berikut. Discussion terkait dengan interpretasi hasil. Hasil dari SLR ini menunjukkan adanya tren yang jelas menuju adopsi alat digital seperti BIM, GIS, IoT, dan blockchain dalam pengelolaan aset di institusi pendidikan. Teknologi ini terbukti memiliki potensi dalam mengatasi tantangan lama terkait pelacakan aset, pemeliharaan, dan integrasi data. Namun, meskipun hasilnya menunjukkan kemajuan signifikan dalam manajemen aset, terdapat beberapa masalah yang tetap ada, terutama dalam hal integrasi sistem, validasi empiris, dan keberlanjutan. Penekanan pada BIM dan GIS untuk visualisasi dan analisis spasial sesuai dengan kebutuhan akan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur yang efisien pada institusi pendidikan. Kemudian, kemampuan BIM untuk menciptakan model 3D yang mendetail telah terbukti efektif dalam mengoptimalkan penggunaan ruang dan penjadwalan pemeliharaan. GIS memungkinkan pemetaan dan analisis spasial yang lebih efektif, yang sangat penting dalam mengelola lingkungan institusi pendidikan yang berskala besar. Namun, terdapat kendala dalam integrasi dengan sistem lama, karena banyak institusi pendidikan, terutama di universitas, masih mengandalkan sistem ERP tradisional yang tidak dirancang untuk menangani aliran data real-time dari sensor IoT atau blockchain. Perbandingan dengan literatur yang ada, hasil dari SLR ini konsisten dengan tren yang diamati di sektor lain, seperti manajemen aset pada industri dan komersial, di mana alat digital seperti BIM dan GIS telah menjadi praktek standar. Namun, tingkat penerapan di institusi pendidikan tampak lebih lambat, terutama karena keterbatasan finansial, masalah regulasi, dan ketergantungan pada sistem yang lama yang sudah usang. Studi sebelumnya menunjukkan keberhasilan integrasi teknologi industri dengan anggaran yang lebih fleksibel dan persyaratan regulasi yang lebih sedikit, menunjukkan bahwa konteks unik pada institusi pendidikan memerlukan pendekatan dan solusi yang berbeda. Misalnya, penggunaan teknologi blockchain dalam manajemen aset telah banyak dieksplorasi di konteks keuangan dan rantai pasok, namun penerapannya di institusi pendidikan masih terbatas. Potensi manfaat blockchain seperti peningkatan keamanan dan transparansi telah banyak didokumentasikan dalam literatur, tetapi masih kurang studi empiris yang memvalidasi efektivitasnya di lingkungan institusi pendidikan. Kesenjangan ini menunjukkan peluang bagi penelitian di masa depan untuk mengeksplorasi bagaimana blockchain dapat menyesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik manajemen aset di institusi pendidikan, terutama dalam hal pencatatan yang aman dan verifikasi aset. Implikasi praktis. Integrasi alat digital canggih dalam manajemen aset memiliki implikasi signifikan bagi institusi pendidikan. Dengan mengadopsi teknologi seperti BIM, GIS, dan IoT, institusi pendidikan dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk memantau dan memelihara aset secara real-time, mengurangi biaya operasional, dan membuat keputusan berbasis data. Penggunaan pemeliharaan prediktif melalui sensor IoT memungkinkan pengelolaan peralatan secara proaktif, mengurangi waktu henti, dan memperpanjang umur aset. Perubahan dari strategi pemeliharaan reaktif ke prediktif ini sejalan dengan praktek terbaik dalam manajemen aset terkini dan dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan. Selain itu, integrasi materi keberlanjutan dalam praktek manajemen aset mencerminkan kesadaran yang semakin meningkat akan pentingnya pertimbangan lingkungan. Penggunaan indikator efisiensi energi dan praktek bangunan hijau dapat membantu institusi memenuhi tujuan keberlanjutan, mengurangi jejak karbon, dan mematuhi regulasi lingkungan yang semakin ketat. Namun, hasil menunjukkan bahwa banyak kerangka kerja yang ada belum sepenuhnya mengintegrasikan materi keberlanjutan yang komprehensif, menunjukkan perlunya pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut di area ini. Keterbatasan studi. Meskipun SLR ini memberikan wawasan berharga tentang keadaan terkini manajemen aset di institusi pendidikan, beberapa keterbatasan perlu diakui. Pertama, ketergantungan pada 33 makalah peer review yang telah ditemukan sebelumnya dapat membatasi generalisasi temuan.
Meskipun studi yang dipilih mewakili berbagai topik terkait manajemen aset, masih terdapat kemungkinan adanya studi relevan di luar cakupan tinjauan ini yang tidak disertakan. Analisis ini sangat tergantung pada sintesis tematik yang meskipun efektif untuk mengidentifikasi tema dan tren umum, bisa jadi mengabaikan perbedaan nuansa dalam masing-masing studi. Kurangnya validasi empiris dalam banyak makalah yang ditinjau juga membatasi kemampuan untuk menarik kesimpulan definitif tentang efektivitas kerangka kerja dan teknologi yang diusulkan. Selain itu, perkembangan cepat alat digital seperti blockchain dan IoT, adanya kemungkinan temuan tinjau ini dapat segera usang seiring dengan munculnya teknologi dan pendekatan baru. Arah penelitian masa depan. Kesenjangan yang diidentifikasi dalam SLR ini menunjukkan beberapa peluang penelitian yang menjanjikan di masa depan, diantara sebagai berikut. 1. Validasi empiris alat digital. Studi masa depan harus fokus pada pengujian empiris efektivitas alat digital seperti BIM, GIS, IoT, dan blockchain pada lingkungan institusi pendidikan. Studi kasus dan proyek percontohan dapat memberikan wawasan berharga tentang tantangan praktis dan manfaat implementasi teknologi-teknologi ini. 2. Strategi integrasi untuk sistem lama. Mengingat masalah yang terus-menerus terkait dengan integrasi alat digital dengan sistem lama, penelitian masa depan perlu mengeksplorasi pengembangan protokol standar dan metodologi untuk interoperabilitas data yang lancar. Upaya kolaboratif antara pengembang perangkat lunak dan institusi pendidikan mungkin diperlukan untuk menciptakan solusi integrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan unik pada institusi pendidikan tersebut. Ketiga, fokus lebih lanjut pada aplikasi blockchain. Potensi blockchain untuk manajemen aset yang aman di institusi pendidikan sangat signifikan tetapi kurang dieksplorasi. Penelitian harus menyelidiki kelayakan implementasi blockchain dalam pelacakan aset, pencatatan, dan proses verifikasi dengan mempertimbangkan konteks regulasi dan operasional pendidikan tinggi. Pengembangan materi keberlanjutan yang komprehensif. Ada kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut dalam pengembangan dan mengintegrasikan materi keberlanjutan yang komprehensif dalam kerangka kerja manajemen aset. Studi masa depan dapat berfokus pada penciptaan indikator keberlanjutan standar yang selaras dengan tujuan lingkungan global dan menilai dampaknya terhadap kinerja jangka panjang aset pada institusi pendidikan. Yang kelima adalah studi kasus komparatif di berbagai konteks pendidikan. Untuk lebih memahami efektivitas penerapan manajemen aset yang berbeda, penelitian masa depan harus melakukan studi kasus komparatif di berbagai jenis institusi pendidikan. Misalnya universitas negeri versus universitas swasta, atau mungkin perguruan tinggi besar versus perguruan tinggi kecil. Studi ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana konteks institusional mempengaruhi penerapan dan keberhasilan kerangka kerja manajemen aset. Conclusion. Analisis terhadap 33 makalah peer review mengungkapkan beberapa tren dan pola penting sebagai berikut. 1. Adaptasi alat digital. Terdapat tren yang jelas menuju adaptasi teknologi digital canggih seperti BIM, GIS, IoT, dan blockchain dalam pendapatan aset. Teknologi ini terbukti meningkatkan visualisasi aset, memungkinkan pemantauan real time, dan meningkatkan akurasi pelacakan aset. BIM dan GIS khususnya banyak digunakan untuk analisis spasial dan pengelolaan infrastruktur, sedangkan IoT menawarkan kemampuan pemeliharaan prediktif dan blockchain menyediakan pencatatan yang aman. Yang kedua adalah terkait dengan tantangan integrasi sistem. Salah satu temuan signifikan dari tinjauan ini adalah tantangan berkelanjutan dalam mengintegrasikan alat digital modern dengan sistem lama, seperti sistem ERP tradisional. Masalah terkait interoperabilitas data, format data yang tidak konsisten, dan kurangnya protokol standar menghambat integrasi BIM, GIS, IoT, dan blockchain secara mulus. Kebutuhan akan kerangka pertukaran data yang standar sangat jelas, karena akan memfasilitasi integrasi yang lebih efisien dan pemanfaatan data yang lebih baik. Yang ketiga terkait strategi optimalisasi keuangan. Tinjauan ini menekankan pentingnya menjelaskan praktek manajemen aset dalam perencanaan keuangan institusi pendidikan. Strategi keuangan yang efektif seperti penilaian risiko, wealth management, dan penggunaan materi kinerja dapat meningkatkan alokasi sumber daya dan mendukung keberlanjutan jangka panjang. Integrasi perencanaan siklus hidup aset ke dalam keputusan anggaran memungkinkan institusi untuk memprioritaskan pemeliharaan dan pembaruan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansial.
Yang keempat terkait dengan integrasi materi keberlanjutan. Penerapan pertimbangan keberlanjutan dalam praktek manajemen aset semakin ditekankan dalam literatur. Institusi pendidikan mulai mengadopsi standar bangunan hijau, langkah-langkah efisien energi, dan penilaian dampak lingkungan. Namun banyak kerangka kerja yang ada belum sepenuhnya mengintegrasikan materi keberlanjutan yang komprehensif, menunjukkan perlunya pengembangan lebih lanjut di area ini. Penggunaan sensor IoT untuk pemantauan energi dan analitik berbasis AI untuk mengidentifikasi ketidakefisienan merupakan tren yang menjanjikan yang dapat meningkatkan keberlanjutan. Kemudian yang kelima terkait celah penelitian dan arah masa depan. Tinjauan ini mengidentifikasi beberapa celah dalam penelitian saat ini, termasuk fokus yang terbatas pada validasi empiris alat digital, tantangan dalam mengintegrasikan teknologi baru dengan sistem lama, serta kurangnya kerangka kerja komprehensif yang mencakup pertimbangan keuangan dan keberlanjutan. Selain itu, eksplorasi teknologi blockchain dalam konteks manajemen aset pendidikan masih terbatas, meskipun potensinya besar untuk meningkatkan keamanan data dan transparansi. Ini adalah referensi, kita menggunakan 33 makalah. Terima kasih. Demikian apa yang dapat kami sampaikan terkait dengan SLR untuk manajemen aset pada institusi pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.